Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Aura Kalisa dengan NIM 12107213558 dari program studi Ilmu Hukum semester 1 kelas C. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai saya pada mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Ibu Helen Lasfitriani SHMH. Kali ini saya mengambil materi hak dan kewajiban dalam hukum. Yuk simak video berikut ini. Hak dan kewajiban dalam hukum. Yang pertama yang akan kita bahas adalah eksistensi hak dan kewajiban. Nah, hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi, yaitu isinya di satu pihak hak dan di pihak lain adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban ya teman-teman, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak itu memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban. Nah, teman-teman, hak dan kewajiban ini bukanlah kumpulan peraturan ataupun kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan. Nah, kalau ada hak, maka akan ada kewajibannya. Dalam setiap hak ini terdapat 4 unsur ya teman-teman, yaitu yang pertama ada subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pada pihak lain dengan kewajiban perlindungan hukum. Begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang menimbulkan timbulnya hak ini tadi. Ada beberapa faktor. Apa aja ya teman-teman? Nah yang pertama tadi adalah karena adanya subjek hukum baru, karena adanya orang ataupun badan hukum yang membuat suatu perjanjian. Yang kedua ini karena adanya terjadi kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan dari orang lain. Yang ketiga karena seseorang telah melakukan kewajiban karena telah melakukan syarat. Yang sementara itu teman-teman, ada juga terjadi hak ini bisa dihapuskan. Kenapa ya hak ini bisa dihapuskan? Jadi hak dapat dihapuskan karena pertama, apabila pemegang hak ini tadi telah meninggal dunia dan tidak ada pengganti dari ahli waris yang ditunjuk baik dari pemegang hak ataupun badan hukum. Nah yang kedua teman-teman, ini karena masa berlakunya ini telah habis dan tidak diperpanjang lagi. Yang ketiga karena telah diterimanya suatu benda yang telah menjadi objek hak ini. Dan yang keempat karena daluarsa. Seperti itu ya teman-teman, karena bisa terjadinya hak dan bisa dihapusnya hak. Nah teman-teman, selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai eksistensi kewajiban dalam hukum. Jadi kewajiban ini sesungguhnya merupakan beban ya teman-teman yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Nah kewajiban dalam ilmu hukum ini tadi menurut Curzon dibedakan dalam beberapa golongan. Yang pertama ini ada kewajiban mutlak dan kewajiban nisabi. Yang kedua ada kewajiban publik dan kewajiban perdata. Yang ketiga ada kewajiban positif dan kewajiban negatif. Nah teman-teman, dalam konteks ini lahir dan timbullah suatu kewajiban. Jadi kewajiban ini ditimbulkan oleh apa ya teman-teman? Jadi kewajiban ini timbul karena yang pertama ada sesuatu hak yang harus timbul untuk memenuhi syarat. Yang kedua, berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga, karena kita telah menikmati hak, maka harus melaksanakan kewajiban. Yang keempat, karena daluarsa. Misalnya seperti denda, maka kita berkewajiban untuk membayar denda. Seperti itu ya teman-teman. Lalu, selain itu, kewajiban juga bisa dihapus loh teman-teman. Jadi karena apa ya kewajiban bisa dihapus teman-teman? Nah, kewajiban bisa dihapus karena yang pertama, orang yang berkewajiban ini meninggal, lalu tidak ada walinya yang ditunjuk oleh ahli waris ataupun badan hukum. Lalu yang kedua karena masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang. Yang ketiga karena kewajiban telah dipenuhi oleh bersangkutan. Yang keempat karena kewajibannya ini telah dihapus. Dan yang kelima sudah karena daluarsa. Ya, yang keenam karena ketentuan undang-undang. Yang ketujuh karena kewajiban ini telah dialihkan kepada orang lain. Dan yang terakhir karena telah terjadi suatu sebab oleh
di luar kemampuan manusia sehingga tidak dapat kewajiban ini dipenuhi lagi oleh orang tersebut. Nah teman-teman, itulah dia tadi sebab-sebab kewajiban dapat dihapuskan. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di ujung materi kita tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai hak dan kewajiban dalam hukum. Itulah dia tadi penjelasan dari saya, Aura Kalisa. Terlebih dan terkurang saya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.